Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfal Joida. Saya dari kelompok 9. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang Qawaidul Khamsah, kaidah asasiyah dan cabangnya, serta penerapannya. Assalamualaikum. Materi PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, Zulfal Joida, dengan nomor induk mahasiswa 2006051110139, serta teman saya Mukhlis Abdurrahman dengan nomor induk mahasiswa 2006005110144. Baik, pada materi ini terdapat 3 bagian. Bagian pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini akan ada penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan. Yang kedua, ada bab pembahasan, di mana pada pembahasan ini akan ada pengertian dan pembahasan kaidah, serta bagian yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan. Sebelum kita mulai materi, terdapat kata bijak yang berasal dari berkata Imam Syafi'i, di mana dia berkata bahwasannya siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka harus disertai dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Bagian pertama, pendahuluan. Latar belakang. Sebagai umat Islam, kita mengakui bahwa banyak masalah baru yang tidak terdapat penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga para pakar hukum Islam harus berijtihad untuk mencapai suatu pemecahan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa mereka itu berijtihad tidak secara acak, tetapi selalu berpegang kepada dasar-dasar umum yang terdapat pada Al-Quran, sehingga hukum-hukum yang mereka rumuskan melalui ijtihad itu tidak boleh menyimpang dari dasar-dasar tersebut. Dikatakan demikian karena ijtihad tersebut dilaksanakan dengan cara mengkiaskan pada sesuatu yang telah ada pada Al-Quran dan Sunnah, menggalinya dari aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip yang universal yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah, dan menyelesaikannya dengan maksud dan tujuan syariat yang juga terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip yang universal itu yang disebut dengan Al-Qawanin Al-Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih, baik terdapat macam-macam kaidah dan salah satunya merupakan kaidah-kaidah asasi, Al-Qawaid Al-Khamsah. Dalam kaidah-kaidah asasi terdapat 5 macam kaidah, sehingga untuk mengetahui macam-macam kaidah dalam Al-Qawaid Al-Khamsah akan dibahas pada bab selanjutnya. Adapun rumusan masalah adalah: yang pertama, jelaskan pengertian Qawaidul Khamsah. Yang kedua, apa cabang-cabang dari Qawaidul Khamsah. Yang ketiga, bagaimana penerapan Qawaidul Khamsah. Serta tujuan penulisan adalah: yang pertama, untuk mengetahui Qawaidul Khamsah. Yang kedua, untuk mengetahui cabang-cabang dari Qawaidul Khamsah. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan-penerapan dari Qawaidul Khamsah. Bab kedua, pembahasan. Pengertian. Kaidah asasi atau yang dikenal dengan Al-Qawaid Al-Khamsah merupakan penyederhanaan dari kaidah inti tersebut. Adapun kaidah asasi ini adalah kaidah fikih yang tingkat keahliannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Kaidah tersebut adalah: yang pertama adalah lahadus sokimid rum, atau artinya segala perkara tergantung pada niatnya. Yang kedua adalah syilaf lazu la nafika, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga adalah sam taj'al batil rusi, yang artinya adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat adalah dolazui ro'ar, kesulitan harus dihilangkan. Dan yang terakhir adalah kahum kalau alaqom, adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya, Mukhlis Abdurrahman. Saya sebagai Zulfal Joida pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Zulkiflah. Pada kaidah pertama, segala perkara tergantung pada niatnya. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang pertama, dan kaidah ini menjelaskan tentang niat. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat ibadah pada Allah, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah
kepada Allah, tapi semata-mata karena nafsu dan atau kebiasaan. Misalnya seperti lihat untuk menikah. Apabila menikah itu dilakukan secara karena menghindar dari perbuatan zina, maka hal itu halal untuk dilakukan. Tapi jika hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk menyiksa atau menyakiti istrinya, maka hal itu diharam untuk dilakukan. Kaidah kedua yaitu keyakinan bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Kaidah fikih yang kedua adalah kaidah tentang keyakinan dan keraguan. Maikilan secara bahasa adalah kemantapan hati atau atas sesuatu. Hal yakin bisa dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan dalamnya. Ulama sepakat dalam pengertian yakin yang artinya pengetahuan atau merupakan antonim dari asyak. Mengenai mengenai keraguan ini, menurut Asy al-Imam Abu Hamid As-Firaini ada 3 macam, yaitu keraguan. Yang pertama, keraguan yang berasal dari haram. Yang kedua, keraguan yang berasal dari mubah. Yang ketiga, keraguan yang tidak diketahui pangkal asalnya atau syubhat. Dari uraian sebelumnya, maka dapat diperoleh pengertian secara jelas bahwa suatu yang bersifat tetap dan pasti tidak dapat dihapuskan kedudukannya oleh keraguan. Sebagai penjelasan lebih lanjut, hukum asal suatu adalah terbebas seseorang dari beban tanggung jawab, sehingga al-yakin bukan termasuk sesuatu yang terbebankan. Kaidah ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir ialah kaidah yang bermakna kesulitan menyebabkan adanya kemudahan atau kesulitan mendatangkan kemudahan bagi mukallaf atau sumber hukum. Maka syariah meringankannya sehingga mukallaf dalam situasi dan kondisi tertentu mampu menerapkan dan melaksanakan hukum tanpa adanya kesulitan dan kesukaran. Kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan yang sulit atau sukar, tapi ada kemudahan di dalamnya yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mukallaf dengan menggunakan salah satu kaidah asasiyah tersebut berdasarkan pada bab-bab tertentu yang kondisional dan situasional pada prosedur yang tepat berdasarkan kaidah fikih. Kaidah keempat, kesulitan harus dihilangkan. Kaidah ini menjelaskan bahwa pertama, bahaya itu harus dihilangkan yang didasarkan pada hadis Nabi. Kedua, bahwa keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang. Ketiga, kebolehan dalam melakukan hal yang dilarang itu bersifat sekedarnya. Lalu keempat, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya serupa. Kelima, bahaya khusus ditanggung untuk mencegah bahaya umum. Darurat bermakna suatu yang bahaya yang menimpa manusia jika ditinggalkan. Sekiranya tidak ada sesuatu yang lain yang dapat menempati posisinya. Sebagian ulama berargumen bahwa hal itu dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau hilangnya anggota tubuh. Sedangkan kebutuhan ialah suatu bahaya yang menimpa manusia jika ditinggalkan, namun posisinya masih dapat diselesaikan dengan hal lain. Namun dapat diperhatikan adalah syarat-syarat untuk memenuhi kaidah ini. Banyak orang yang mengambil dispensasi dari kaidah ini tanpa memperhatikan syaratnya. Di antaranya adalah pertama, darurat dapat dihilangkan dengan melakukan yang dilarang. Kedua, tidak menemukan solusi lain. Ketiga, yang dilarang lebih kecil resikonya daripada darurat. Kaidah yang kelima, adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. Kaidah fikih asasi kelima adalah tentang adat atau kebiasaan. Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan, yaitu al-adat dan al-urf. Adat suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya. Sedangkan al-urf ialah suatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena
sudah berjalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak manusianya. Menurut Al-Jazuli mendefinisikan bahwa al-adah atau al-urf adalah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Al-urf ada dua macam, yaitu urf sahih dan urf yang fasid. Urf yang sahih ialah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan urf yang fasid ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia tapi menyalahi syarak, menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Suatu adat atau urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syarat, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Ketiga, tidak telah berlaku pada umumnya orang muslim. Keempat, berlaku dalam ibadah mahlah. Kelima, uruf tersebut sudah memasyarakat ketika akan diterapkan hukumnya. Keenam, tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas. Menutup dari kesimpulan pada penelitian di atas, yaitu dapat disimpulkan kaidah al-masyaqqah tajlib at-tafsir menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan yang sulit atau sukar, tapi ada kemudian dalamnya yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mukallaf dengan menggunakan salah satu kaidah asasiyah tersebut, berdasarkan sub atau pendapat tertentu yang kondisional dan situasional pada prosedur yang telah berdasarkan. Ya, adapun dasar hukum dari qaidul khamsah dan penjelasan setiap kaidah di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala perkara tergantung adanya. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Yang ketiga, mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kesulitan harus dihilangkan. Yang kelima, adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan dan menetapkan hukum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.